Selamat pagi saudaraku, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi Gereja Baptis Indonesia Depok. Di bulan Maret ini tema yang ditetapkan adalah berbakti kepada Tuhan sepenuhnya. Berbakti sepenuhnya kepada Tuhan sehubungan dengan ulang tahun gereja kita yang jatuh di 20 Maret 2023 ini tepat berusia 28 tahun, maka ditetapkanlah bulan Maret adalah bulan bakti bagi Gereja Baptis Depok. Ayat firman Tuhan diambil dari Ulangan 13 ayat 4 berbunyi, Tuhan Allahmu harus kamu ikuti, kamu harus takut akan Dia, harus berpegang kepada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengar firman-Mu. Tolong Tuhan agar kami mampu untuk memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi kita baca dari Ulangan 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia, harus berpegang pada perintahnya, suaranya harus kamu dengarkan, kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Pada saat 40 tahun di pengembaraan, umat Israel beberapa saat harus berpindah satu tempat ke tempat lain, dan karena menginap, bermalam di tenda, berhari-hari, berbulan-bulan sebelum pindah ke tempat yang lainnya, mereka kadang bergaul dengan masyarakat setempat. Dengan pergaulannya itu mereka boleh mengenal budaya-budaya setempat, dan Musa berpesan dengan sangat kepada orang Israel supaya jangan terpengaruh. Musa mulai meragukan orang Israel, takut berpaling kepada kepercayaan penyembahan masyarakat sekitar. Oleh karena itu dia menulis di Ulangan 13 untuk orang Israel berhati-hati, jangan berpaling berbakti kepada Allah lain, berpaling kepada benda lain kecuali kepada Allah yang disembah. Musa berpesan untuk orang Israel jangan terpaut kepada bujukan dari kebiasaan masyarakat setempat. Mereka harus terus berpaut kepada Tuhan, terus menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Apa itu berbakti? Kata lain dari berbakti adalah tunduk dan hormat, perbuatan yang menunjukkan sikap tanda kesetiaan dan ketaatan. Pegawai atau tentara biasanya dituntut untuk bekerja dan berbakti kepada pemerintah. Buktinya berbakti adalah mereka harus taat aturan, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, jabatannya. Mereka terus melakukannya selama mereka tercatat sebagai pegawai, sebagai tentara, sebagai bawahan. Itu tandanya mereka berbakti. Mereka bekerja taat sesuai dengan aturan. Suami istri yang berbakti adalah mereka yang setia, saling melengkapi, saling menghormati. Tandanya istri yang berbakti adalah takut untuk meninggalkan suaminya, setia terus, ingat-ingat kepada janjinya mula-mula. Dia berbakti dengan keluarganya, mengurus keluarganya dengan baik dan benar. Suami yang berbakti adalah suami yang mengutamakan kepentingan keluarganya dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Itu tanda berbakti. Anak yang berbakti adalah mereka yang taat, takut, setia, hormat kepada orang tuanya. Nasihat-nasihat orang tuanya ditaati. Itu tanda bagi anak yang berbakti. Jadi apa arti berbakti? Kata lain dari berbakti adalah loyal. Loyal adalah setia yang tanpa syarat. Loyal adalah taat
yang tanpa syarat. Kemudian kata lain adalah tidak meninggalkan orang yang dibaktikannya, orang yang menjadi sumber baktinya. Selalu ingat, selalu hormat, selalu setia. Kemudian juga bertanggung jawab, berkomitmen melakukan apa yang menyenangkan hati pihak yang dibaktikannya. Berbakti kepada Tuhan berarti terus bertanggung jawab, hormat kepada Tuhan. Kemudian dalam bahasa lain, berbakti itu menjaga ikatan seperti kunci di pintu. Dengan berbakti itu kunci itu terikat, pintunya menjadi kuat, jendela, pintu seperti gesper yang saling berpaut. Itu kata lain dari berbakti. Berpaut, kencang, kuat, itu berbakti. Kemudian berbakti juga berarti berdiri dekat, tidak jauh-jauh. Itu tandanya yang berbakti. Contohnya adalah Yosua yang anak muda itu dari Keluaran 33 ayat 11 dikatakan dia terus berdiri di kemah suci. Dia terus berdiri waktu Musa bertemu Tuhan, waktu Musa konseling, memberi bimbingan kepada orang Israel, waktu menghakimi orang Israel. Yosua tetap berdiri di kemah suci. Kemudian waktu Musa naik ke Gunung Sinai menerima 10 perintah Tuhan, Yosua tetap berdiri menunggu di kaki gunung itu. Berbakti, itu katanya yang dipakai. Berbakti itu tetap berdiri di situ. Nah, firman Tuhan di Ulangan tadi, kita diminta terus berbakti kepada Tuhan. Berbakti kepada Tuhan dan berpaut kepada perintahnya. Siapa yang diharapkan berbakti kepada Tuhan? Siapa? Apakah hanya manusia saja? Kita pernah mendengar cerita tentang anjing Hachiko ya di Jepang. Sekitar tahun 1935 ada seorang profesor yang mengajar dari rumahnya ke kota, harus menempuh perjalanan kereta api. Dia punya seekor anjing yang namanya Hachiko, dan anjing ini sampai profesor itu meninggal dan tidak kembali ke rumahnya karena dari kampusnya meninggal terus dimakamkan begitu. Nah, anjingnya kan nggak tahu kalau majikannya sudah meninggal. Dia tetap menjemput majikannya di stasiun, menunggu majikannya pulang, dan setia sampai anjing itu mati. Dia berdiri. Nah, ini kata-kata setia, menanti ini juga dikatakan sebagai berbakti. Anjing saja bisa berbakti. Kemudian waktu Tuhan menegur orang-orang tidak mau berbakti kepadanya, Tuhan Yesus berkata di Matius 3 ayat 9 atau Lukas 3 ayat 8, segala batu pun dikehendakinya akan menjadi penyembah-penyembah. Bahkan di Filipi 2 ayat 10 dikatakan, segala lutut yang ada di langit dan bumi hanya bertekuk lutut dan berbakti kepada Tuhan. Segala makhluk diharapkan berbakti kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus bilang batu pun akan dijadikannya penyembah-penyembah, Matius 3 ayat 9, Lukas 3 ayat 8, Filipi 2 ayat 10 dikatakan segala lutut harus menyembah kepada Tuhan. Berarti semua makhluk diharapkan, diperintahkan Tuhan untuk berbakti kepadanya. Bahkan di Matius 4 ayat 10, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah 40 hari 40 malam dia berpuasa, Tuhan mengusir iblis, katanya, enyahlah iblis, enyahlah, hanya kepada Allah kamu harus berbakti. Yang tidak berbakti kepada Tuhan berarti apa? Dengan kata lain, karena Tuhan bilang enyah iblis, hanya kepada Allah kamu harus berbakti, tidak sebaliknya. Berarti yang
tidak menyembah Allah, yang tidak mau berbakti kepada Allah, termasuk golongan apa? Saudara-saudara dapat menyimpulkan sendiri ya di Matius 4 ayat 10. Mengapa kita harus berbakti? Kenapa sih Tuhan kok menandaskan berbakti, menyembahlah kepada Allah? Karena kita lemah adanya. Kalau tidak diperintahkan, kita lupa. Ingatlah bahwa berbakti itu adalah perintah. Ulangan 13 ayat 4 tadi kan dikatakan tidak ada pilihan lain. Tuhan Allahmu yang harus kamu ikuti. Mengikut terus itu tanda kita berbakti. Kamu harus akan takut akan Dia. Takut kepada Tuhan itu merupakan bukti bahwasanya kita berbakti kepadanya. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Ulangan 13:4 berkata, kamu harus berpegang pada perintah. Kita pegang terus perintah Tuhan. Apa-apa kita tanya Tuhan, perintah Tuhan kita pegang terus. Itu bukti kalau kita berbakti kepada Tuhan. Suaranya harus kita dengar. Suaranya harus kamu dengar. Mendengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Yang lain-lain didengar tapi enggak menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas hanya suara Tuhan saja. Suara Tuhan saja yang kita dengar. Dan kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Terus-terusan berpaut kepada Tuhan. Itu bukti kita berbakti. Bukti kalau kita loyal kepada Tuhan, kita hanya kepada Dia saja kita setia. Hanya kepada Dia saja kita menyembah. Hanya kepada Dia saja kita datang dan minta pertolongan. Itu bukti kita berbakti. Sampai kapan kita berbakti? Kapan kita berbakti? Kalau pegawai, tentara, ataupun semua karyawan, ada masa purna bakti. Ketika purna bakti selesai, sudah stop gajinya. Atau kalau pegawai negeri, hanya sebagian saja uang pensiun yang diterima. Jatah yang lain sudah stop. Nah, kalau kita stop ada purna bakti kepada Tuhan, padahal Tuhan memberikan segala-galanya kepada kita, siapkah kita di stop dari berkat-berkat Tuhan? Kalau kita purna bakti kepada Tuhan, menyatakan Tuhan saya stop, gak mau lagi berbakti kepadamu. Tuhan berkata oke. Dengan demikian berkat-berkat di stop sama Tuhan. Mau kita. Oleh karena itu berbakti kepada Tuhan masanya adalah tidak terbatas. Sampai kita dipanggil Tuhan, itulah selesai. Tetapi tidak selesai sebagai manusia kedagingan, tetapi terus berlanjut. Kita berbakti kepada Tuhan nanti di sorga, kita terus menyembah dan memuji nama Tuhan. Tidak ada hentinya. Tuntutan kita untuk berbakti hanya kepada Dia. Kita tidak pernah purna bakti di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berbakti kepada Allah karena itu perintah Tuhan dan berlaku selama-lamanya. Karena statusnya pun kita adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan adalah yang harus disembah. Tuhan bilang segala makhluk akan berlutut. Tuhan Yesus menegur, kalau kita nggak mau menyembah, Dia bisa kok menjadikan batu untuk menyembah Dia. Nah, maksud kita kalah dengan batu? Siang dan malam kita harus menyembah Dia. Ingat, Tuhan Yesus berkata, nyala iblis. Hanya kepada Allah kamu harus berbakti. Kalau kita nggak mau berbakti kepada Allah, kita masuk ke dalam golongan bagaimana cara kita berbakti kepada Tuhan. Bagaimana bukti kondisi kita berbakti kepada Tuhan, yaitu ikut dan taat perintahnya. Tandanya kalau kita berbakti adalah kita mengikut dan taat perintahnya, mendengar suaranya, melakukan apa yang menjadi kehendak, terus menerus. Apakah otomatis bisa? Perlu latihan sejak muda. Contohnya Yosua mengikuti Musa sejak ia masih muda.
Dia belajar berbakti, taat setia dari muda. Kemudian Samuel dititipkan oleh ibunya di bait Allah dari muda. Dia melayani Tuhan di bait Allah bersama Imam Eli. Dari muda sampai dia tua menjadi abdi Allah, berbakti hanya kepada Allah. Kita dapat menjadikan keluarga kita, diri kita berbakti kepada Tuhan dengan terus berlatih sejak muda sampai akhir hayat kita. Kalau tiba-tiba mudanya tidak berbakti dan tuanya berbakti, apa bisa? Tentu bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi akan lebih efektif kalau kita berlatih berbakti itu sejak usia muda. Hasilnya apa sih kalau kita berbakti kepada Tuhan? Yaitu terjadinya pembenaran. Karena kita suka melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, maka kita akan sangat-sangat mengasihi Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan lagi, takut akan Tuhan, dan mengasihi kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis di Ulangan 13 ayat 18. Ulangan 13 ayat 18 berkata, "Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahmu." Sekali lagi Ulangan 13 ayat 18, "Sebab dengan demikian engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, untuk berpegang pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dengan melakukan apa yang benar di mata Tuhan." Bukti kalau kita berbakti, kita mengasihi Tuhan. Hasilnya apa? Kita menjadi mencintai kebenaran. Apa yang benar di mata Tuhan, itulah yang dilakukan. Kesimpulannya, berbakti kepada Tuhan adalah perintah Tuhan. Berbakti kepada Tuhan adalah perintah Tuhan. Berbakti kepada Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita terus rindu untuk berbakti kepadanya. Bakti kepada Tuhan membawa kita suka melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan kebenaran adalah bukti, adalah tanda, adalah hasil dari kita berbakti kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.